Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopitozi Genlaku Online Squad. Masih seputar NFT dan kripto. Malam ini sambil ngopi, saya akan berandai-andai seandainya jadi seorang Indra Kents. Oh, murah banget. Agak mengherankan juga kalau rekening Doni Salmanan yang diblokir mencapai 0,5 triliun lebih. Kalau tidak salah di berita-berita itu sekitar 532 miliar. Sedangkan Indra Kents hanya puluhan miliar. Seperti kita ketahui, Indra Kents lebih terkenal dan populer serta masifnya nge-hype promosi sensasional seorang Indra Kents bisa dibilang yang paling nekat, paling berani, dan menarik perhatian banyak orang. Dengan tagline lainnya yang saya ucapkan di awal tadi, murah banget. Saya yakin anak muda kalau ditanya lebih banyak yang mengenal seorang Indra Kents dibanding Doni Salmanan. Masih ingat harga outfitnya? Jam tangannya berapa miliar? Di luar mobil mewahnya sewaan atau bukan? Jam tangannya asli atau KW? Tapi seandainya kekayaan Doni Salmanan 0,5 triliun lebih, seorang Indra Kents minimalnya sama atau bahkan jauh lebih banyak. Indra Kents lebih percaya diri melaporkan para korban binomo dengan tuduhan pencemaran nama baik. Overconfident. Akhirnya dia yang terpleset duluan, yang ditangkap duluan dan ditahan. Ini blunder seorang Indra Kents. Karena mungkin masih usia muda, masih merasa saya kuat, duit saya banyak. Itu yang menyebabkan dia akhirnya jadi orang pertama dari afiliator judi berkedok trading yang menipu uang dari masyarakat biasa dan rakyat jelata. Dan lebih gilanya, afiliator jenis ini menipu orang susah dan berbagi dengan orang kaya hanya demi viral dan berita bombastis. Salah satu contohnya misalnya Doni Salmanan yang nyawer Raja Arab 1 miliar. Bayangkan, 1 miliar. 1.000 juta. Kalau zaman dulu ada Robin Hood yang merampok dari orang kaya untuk dibagikan ke orang-orang miskin. Zaman sekarang ini sebaliknya. Perampok-perampok ini menipu uang makan rakyat jelata untuk mendapatkan gelar sultan dan berbagi kepada orang-orang kaya. Walaupun kadang sekali-kali mereka berbagi kepada orang biasa. Tapi demi konten. Berandai-andai kalau saya jadi seorang Indra Kents, saat berangkat ke Yunani bukan hanya berobat. Sekalian berobat sekaligus cuci uang hasil kejahatan. Mohon maaf, ini hanya opini saya. Kalau saya boleh mengomentari, aset Indra Kents apakah sudah dilacak semua atau belum? Rumah dan lain-lainnya mungkin sudah disita. Dan rekening kurang lebih bernilai 57 miliar juga sudah diblokir. Tapi apakah aset dia di dalam kripto atau NFT sudah dilacak? Apalagi sekarang ada OpenSea, tempat menjual NFT. Bisa saja seseorang mencuci uang dengan cara membuat suatu gambar NFT berjumlah puluhan atau ribuan. Puluhan, ratusan, atau ribuan. Lalu ia beli aset NFT ia sendiri. Ini si Indra Kents ini bisa saja beli aset dia sendiri dengan akun MetaMask dia atau pembeli. Terus uang yang sudah dibeli masuk ke MetaMask penjual. Padahal itu punya dirinya sendiri. Jadi Indra Kents punya Indra Kents, karena kita tahu anonymous ya, bahwa di Web3 itu siapapun bisa menjadi siapapun bisa membeli ke siapapun, A bisa membeli ke si A karena alamatnya, namanya dan lain sebagainya tidak jelas. Karena ini sifatnya desentralisasi atau anonymous. Mungkin kalau ini terjadi agak sedikit lebih susah hukum diterapkan di sini atau untuk mengejarnya. Walaupun mungkin pihak kepolisian masih punya kemungkinan atau celah bisa meminta bantuan chain analysis untuk mendeteksi kemungkinan pencucian uang Indra Kents di NFT atau kripto. Ini nyambung ke yang kemarin ya, bahwa kripto NFT itu saking dalam tanda kutip tidak jelasnya bisa jadi tempat pencucian uang yang aman buat para pelaku kejahatan. Seandainya kalau masih sulit, ide saya, lakukan saja Indra Kents seperti tahanan kelas 3 yang dipaksa mengaku asetnya di mana, apa loginnya, apa passwordnya, disimpannya di mana, dengan cara digencet pakai kaki meja dan mejanya diduduki sambil interogasi belibet.
interogasi sambil ditanya-tanya ya. Mungkin nggak terjadi seperti itu? Karena kalau dia mampu melakukan, misalnya seorang Indra Kents mampu menyembunyikan asetnya sebesar 100 miliar, ini berandai-andai saja, anggap 100 miliar di NFT atau kripto, dia dihukum 20 tahun, dipotong gerasi dan lain sebagainya, hanya menjalani hukuman 10 tahun atau bahkan kurang. Saat keluar, jika dia bisa menyembunyikan dan mencuci uangnya 100 miliar tadi, dia bisa makan gratis dan dijagain selama 10 tahun dengan gaji per tahun 10 miliar. Enak banget ya. Harusnya bikin kapok orang-orang seperti ini karena mereka lebih kejam dan jahat dari perampok sadis di dunia nyata. Jenis-jenis afiliator judi berkedok trading ini bukan orang yang salah paham, tapi orang yang paham salahnya. Lebih mudah membenahi orang yang salah paham daripada orang-orang yang paham salahnya, karena tipe-tipe orang seperti Indra Kents yang lihai bersilat lidah berpecah kata, cerdik, cerdas, saking cerdik dan cerdasnya, beliau berusaha mengelabui hukum manusia, bahkan berani mengakali hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai sepak terjangnya selama ini. Oke? Ketika ada salam profit, pasti ada salam loss. Correct me if I wrong. Terima kasih, saya Kopitoji dari Gen Laku Online School. Wassalamualaikum.